Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah, inayah, ma'unah, dan taufik oleh Allah sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang terarah menuju kehidupan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih akan berbicara tentang persoalan yang terkait dengan riba. Nah, kenapa selalu saya berbicara tentang masalah ini? Bukan apa-apa. Saya mencermati dari hasil pembacaan saya terhadap tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh para ulama, para intelektual tentang persoalan riba ini, dan juga penjelasan mereka secara lisan tentang masalah riba, serta beberapa diskusi yang saya ikuti tentang masalah riba. Para ulama itu sejak dulu sampai saat ini ketika membahas masalah riba ini tidak hanya sekadar melihat pengertian esensial riba saja untuk hanya sekedar mengetahuinya. Jadi ada sesuatu yang ingin mereka lihat dan mereka bahas seraya mereka punya keinginan untuk meletakkan bukan hanya dalam pikiran mereka tetapi di dalam basirah mereka, di dalam mata hati mereka, tentang praktek-praktek yang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi untuk mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek ekonomi dalam transaksi ekonomi modern itu kira-kira masih ada yang punya unsur riba atau kira-kira esensinya sama dengan riba yang diharamkan di dalam Al-Quran itu sehingga praktek-praktek itu harus juga diharamkan. Atau kita justru melihat pada kenyataannya praktek-praktek itu tidak sama. Termasuk yang selalu saya sampaikan tentang riba nasi'ah yang kemudian mewujud menjadi pembungaan uang. Apakah bunga bank itu adalah sebuah praktek yang harus disebut sebagai riba secara esensial dan kemudian harus diharamkan, atau masih bisa kita lihat sebagai sebuah praktek yang masih bisa kita toleransi karena di dalam praktek di dunia perbankan itu apa yang dinamakan bunga itu tidak semata-mata menambahkan sesuatu tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, sehingga praktek pembungaan uang itu cenderung akan merugikan para nasabah yang menjadi debitur utamanya dan menguntungkan pihak perbankan yang berperan menjadi kreditur ketika diwacanakan dan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan utang piutang. Nah, sebenarnya kalau kita mau kembali lagi pada praktek utang piutang di masa Nabi, di masa Nabi itu praktek utang piutang utamanya adalah praktek tolong-menolong. Yang skemanya itu adalah akad tabarruk, yaitu transaksi non-profit. Orang mengutangi itu biasanya punya keinginan untuk membantu orang yang diutangi, dan orang yang berutang itu adalah orang yang memang memerlukan bantuan untuk mendapatkan sesuatu yang memang harus dipinjam dari orang lain. Nabi pun pernah meminjam kepada para sahabatnya. Yang paling terkenal itu cerita tentang unta. Bagaimana Nabi itu meminjam unta
dengan umur tertentu, lalu mengembalikan unta itu dengan pengembalian yang lebih besar dari apa yang dia pinjam. Sehingga sebagai orang yang berutang, Nabi itu bersedekah pada orang yang mengutangi di sini. Sehingga ziyadah atau tambahannya tidak disebut riba. Demikian juga Nabi itu menyarankan kepada orang yang berpiutang untuk memberi kesempatan pada orang yang berutang membayar utangnya sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika belum bisa membayar utangnya pada waktu yang sudah ditentukan, sebaiknya ditunda. Bahkan ketika orang yang berpiutang itu mengikhlaskan kepada orang yang berutang untuk tidak membayar utang seluruhnya atau sebagian dari apa yang telah diutangkan kepada para pengutang itu, maka tindakan orang yang berpiutang itu disebut sebagai tindakan yang mulia. Disinilah saya sampaikan kemarin, riba ini seringkali dipertentangkan dengan sedekah. Kalau kita kembali pada makna kebahasaan, riba itu diharamkan karena ada unsur eksploitasi, ada unsur dzulm di situ. Sedangkan pada sedekah itu tidak hanya unsur keadilan yang muncul, tetapi ihsan. Bagaimana orang itu menambahkan sesuatu untuk memberikan keuntungan pada orang lain tanpa merasa dia rugi. Sementara ketika bicara riba, orang itu sengaja mengambil keuntungan kepada orang lain untuk menguntungkan dirinya dan dia tidak berpikir apakah orang lain itu rugi atau tidak, sehingga peluang terjadinya kerugian pada orang yang berhutang itu besar, sementara peluang mendapatkan keuntungan dari orang yang berhutang itu sangat besar, dan bahkan hampir bisa dipastikan seorang yang berhutang itu menjadi orang yang beruntung karena ziyadah atau tambahan yang dipersyaratkan itu menjadi sesuatu yang pasti akan didapatkan oleh orang yang berpiutang. Kalaupun misalnya kita berbicara tentang ketidakpastian, itu ketidakpastiannya terjadi karena misalnya orang yang berutang belum mampu atau tidak mampu membayar utang karena ada halangan-halangan tertentu, termasuk ketika orang itu mendapatkan musibah-musibah yang tidak terduga, sehingga pada saatnya ketika dia harus membayar utang kepada orang yang berpiutang, dia tidak mampu untuk membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada saat berakad atau bertransaksi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan-perbedaan pendapat di dalam persoalan riba terkait dengan praktik transaksi ekonomi modern itu sampai saat ini pasti akan terus berlangsung, terus akan ada. Karena praktek transaksi ekonomi itu berkembang sedemikian rupa dan esensinya itu bisa berbeda-beda dari satu transaksi ke transaksi yang lain. Sekarang yang terkait dengan utang piutang misalnya. Utang piutang itu di zaman Nabi itu akadnya, kata baru. Sekarang utang piutang itu sudah berbeda akadnya. Lebih banyak akadnya itu berbentuk akad tijari, transaksi bisnis. Sehingga ketika orang itu berutang, sebenarnya orang itu ingin mendapatkan modal untuk berusaha. Dan kemudian ketika dia itu berusaha, dimungkinkan dia akan mendapatkan keuntungan. Kemungkinannya untung atau tidak, atau mungkin tidak untung, tidak rugi. Nah, oleh karena itu ketidakpastian itu yang kemudian oleh para ulama tidak boleh kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam rangka untuk menetapkan bunga ketika orang itu meminjamkan uang atau apapun yang bernilai uang kepada orang lain. Dan pada saatnya orang itu hanya akan berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari orang yang meminjam. Apakah keuntungan itu dihitung dari keuntungan real bersih atau juga bisa didasarkan pada pendapatan orang itu ketika menggunakan modal yang diberikan oleh para kreditur atau para nasab, para
akhirnya atau orang-orang kaya yang pada waktu itu punya kemampuan untuk memberikan utang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekali lagi, ketika ada orang miskin berutang untuk kepentingan hidupnya, mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak untuk tujuan produktif, maka tidak mungkin orang kaya itu menetapkan pengembalian dengan pengembalian yang ditambahkan. Karena itu berpotensi untuk menzalimi. Bahkan orang kaya itu punya kewajiban untuk membantu orang miskin itu tidak hanya meminjami, tetapi bahkan menyantuni pada saat orang-orang miskin itu membutuhkan. Sehingga ketika orang miskin itu meminjam uang pada orang kaya, tidak selainnya orang kaya itu memberikan tambahan pengembalian kepada orang miskin. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian ketika orang yang meminjam itu orang kaya, yang meminjam kepada orang kaya untuk menjadi modal dalam berusaha, ini yang perlu kemudian dipikirkan. Maka kemudian ada skema mudorobah dan ada skema musyarakah yang kemudian dikemas menjadi upaya untuk bermitra usaha dengan persentase keuntungan yang sudah bisa diprediksi di dalam dunia usaha, dan pada saatnya orang akan berbagi keuntungan ketika memang beruntung dan berbagi kerugian ketika sama-sama merugi. Sehingga tambahan terhadap modal yang ditanam itu menjadi sesuatu yang legal. Karena ditambahkan karena yang memakai modal beruntung ketika dipraktekkan dalam praktek mudharabah, atau ketika kita sama-sama berusaha dalam masyarakat, kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari hasil usaha kita. Reasoningnya menjadi tepat. Baiklah, kita mencoba untuk melihat lebih jauh. Di dalam ayat-ayat Al-Quran memang kita melihat ada kemungkinan kita menjelaskan persoalan riba itu menjadi sesuatu yang dengan mudah kita pahami. Saya kemarin mencoba untuk melihat surat Ar-Rum ayat 39 dan surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 281. Yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu memang orang-orang yang beriman. Memang kamu benar-benar orang yang beriman. Ini peringatan dari Allah. Lalu dinyatakan, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat wa in kana zu usratin fanadiratun ila maisarah wa in wa anta saddaqu. Nah, ini kalimatnya menjadi indah sekali. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalimatnya menjadi indah dan ada pengandaian yang luar biasa kalau kita pahami. Dan jika orang yang berutang atau debitur berada dalam kesukaran, maka beri tangguhlah sampai dia berkelapangan. Ini saran kepada orang yang berpiutang. Dan menyedekahkan sebagian
atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya ketika ada orang kesulitan untuk membayar utang, sebagai orang yang punya kemampuan untuk memberi utang, para pemberi utang atau orang yang berpiutang itu dianjurkan untuk bersedekah. Sedekahnya bisa menunda untuk mengambil utang dari orang yang berutang, memberikan semuanya atau sebagian dari utang yang diberikan kepada orang yang berutang. Ketika mereka mengalami kesukaran, ketika orang yang berutang itu mengalami kesukaran, maka pemberian tangguh sampai orang yang berutang itu punya kesediaan atau punya kemampuan untuk mengembalikan dan bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu dikatakan lebih baik. Kalau kita betul-betul tahu esensi dari utang piutang itu, karena kita ini sedang dalam posisi untuk saling menolong satu sama lain. Orang yang berhutang menolong orang yang berhutang agar mereka punya peluang untuk menggunakan utang yang kita berikan kepada mereka, dan orang yang berhutang pun sebenarnya menolong diri kita untuk mendapatkan pahala dari Allah karena apa yang kita berikan sebagai sesuatu yang membantu orang-orang yang berutang itu agar orang yang berutang itu punya kemampuan untuk menggunakan utang yang kita pinjamkan itu untuk kepentingan hidupnya, untuk keperluan atau hajat hidupnya. Baik dalam pengertian konsumtif atau dalam pengertian produktif. Lalu diakhiri ayat-ayat itu dengan kata-kata wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sini dikatakan, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, rangkaian ayat ini sebenarnya kalau kita pahami adalah rangkaian ayat yang mendorong motivasi orang-orang yang berkecukupan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Sehingga orang yang berkekurangan itu akan terbantu oleh orang-orang yang berkecukupan. Nah, ini ketika transaksi itu berjalan di masyarakat, yang oleh masyarakat memang dilakukan tanpa ada lembaga yang menaungi. Nah, persoalannya sekarang ada lembaga yang menaungi yang namanya itu bank. Bank itu adalah lembaga yang mengantarai antara kepentingan orang-orang yang bisa berpiutang dan orang-orang yang butuh untuk berutang di dalam konteks utang piutang. Sehingga secara sederhana, ketika bank itu meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang berutang, sebenarnya dia telah berperan seolah-olah menjadi para pemilik modal tanpa melihat ada suntikan modal dari pihak lain. Seolah-olah, padahal sebagian dari apa yang dimiliki oleh bank itu bahkan bisa lebih besar dari apa yang dimiliki oleh bank itu adalah dana yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sementara pihak ketiga yang disebut sebagai penabung atau deposan itu akan mendapatkan keuntungan dari bank karena bank itu bisa mengambil untung dari para nasabah yang dipinjami uang oleh bank itu. Sehingga dalam konteks utang piutang sebenarnya terjadi sebuah transaksi utang piutang yang diantarai atau dimediasi oleh pihak perbankan, di mana orang yang menjadi orang yang berpiutang itu menjadi pihak yang ketiga yang memasukkan dana di bank itu untuk diberikan kepada pihak ketiga, ya, pihak kedua atau pihak yang bertransaksi dengan bank. Kalau bank itu dikatakan sebagai pihak pertama, untuk diberikan dalam bentuk utang yang pada saatnya ketika dia bayarkan, orang yang berutang itu akan membayar
pokoknya atau modal yang ditanam oleh bank itu atau utang yang diberikan oleh bank itu plus ada tambahan yang dipersyaratkan oleh bank itu. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Jadi transaksi utang piutang seperti itu. Nah, di dalam transaksi mudharabah dan musyarakah kita bisa melihat. Nah, di ketika bank itu bertransaksi dengan nasabahnya dalam bentuk transaksi murabahah, di situ tidak ada investasi sebenarnya. Karena bank itu berperan untuk menolong orang yang butuh. Nah, orang yang butuh itu ditolong oleh bank dan pada saatnya orang yang ditolong itu mengembalikan uang yang diberikan dalam akad murabahah itu dengan memberikan keuntungan kepada bank karena mereka telah diuntungkan oleh pihak perbankan. Sehingga transaksinya itu sebenarnya bukan transaksi utang piutang itu. Transaksi awalnya itu adalah transaksi jual beli yang disebut dengan bai'ul amanah. Pada saatnya memang bank itu dalam transaksi murabahah sedang membantu para nasabah membeli sesuatu dengan dana yang dimiliki oleh bank. Kemudian para nasabah itu mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh bank itu kepada bank dengan angsuran yang nilainya pasti lebih besar daripada uang yang dipakai oleh bank untuk membeli barang yang akan dipakai oleh para nasabah yang melakukan transaksi murabahah di dunia perbankan. Dan di situ kelebihan itu tidak disebut sebagai bunga tetapi margin yang dipatok. Karena transaksinya itu adalah transaksi jual beli yang seringkali di dalam bahasa kita sehari-hari disebut jual beli kredit, bai muajjal. Dan pada saatnya harganya pasti berselisih atau lebih mahal daripada jual beli kontan. Ada waktu yang dinilai dan disitulah kemudian saya sering mengatakan kepada para jemaah yang seringkali melihat persoalan ini dengan kacamata yang berbeda. Saya membaca beberapa tulisan yang seringkali dipertentangkan oleh orang. Ya. Di dalam sebuah transaksi utang piutang itu orang seringkali terjebak pada pemahaman yang tidak selalu tepat, yang mempertentangkan antara teori time value of money dengan teori yang dibangun oleh para ekonomi syariah yang dikenal dengan teori economic value of time. Sebenarnya gagasan-gagasan itu kalau kita kaji lebih mendalam melahirkan pemahaman yang sedikit berbeda dengan pemahaman orang awam. Sebenarnya dalam ekonomi syariah, konsep economic value of time itu tidak 100% berseberangan dengan teori yang dibangun oleh para ekonom pada umumnya yang disebut dengan time value of money. Bahkan penerapan konsep time value of money itu tidak senaif yang dibayangkan orang. Dan pada akhirnya nanti orang akan bisa melihat bahwa dalam dunia perbankan konvensional pun kalau kita lihat apa yang dinamakan bunga itu bisa jadi tidak sepenuhnya menzalimi. Tidak sepenuhnya itu artinya bukan berarti tidak menzalimi. Dan pada saat ketika kita bicara di bank syariah yang kemudian mematok dengan bagi hasil itu juga tidak selamanya adil dan tidak selamanya itu bernilai ihsan. Ketika bank itu mematok dengan patokan-patokan tambahan yang bisa jadi sama. Cuma karena ada perbedaan akadnya, maka transaksi di dunia perbankan konvensional dianggap sebagai sebuah transaksi yang memungkinkan terjadinya zulm karena ada ziyadah masyarakat, tambahan yang dipersyaratkan berdasarkan utang yang diberikan atau modal yang diberikan pada nasabah berupa uang atau
modal yang ditanam ketika orang itu berutang ketika mau berusaha. Sementara di dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan itu tidak mempersyaratkan pengembalian berdasarkan modal yang ditanam, tetapi berdasarkan pendapatan atau bahkan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah yang diberi pembiayaan itu, untuk kemudian ketika dikembalikan ke bank, tidak hanya modal yang dikembalikan, tetapi juga sebagian pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Karena itu kemudian dikatakan antara bank dan nasabah harus punya kesediaan untuk berbagi hasil. Nah, berbagi hasil itu tidak harus dikatakan berbagi keuntungan. Hasilnya itu mungkin untung, mungkin rugi, atau mungkin tidak untung, tidak rugi. Disinilah kemudian mestinya antara nasabah bank dan bank itu harus ada kejujuran dan keterbukaan. Prasyaratnya ada kejujuran dan keterbukaan. Dari situlah kemudian dimungkinkan antara keduanya tidak ada kemungkinan untuk saling menzalimi, dan bahkan keadilan itu akan tercipta, dan bahkan bukan hanya adil dalam pengertian kesepadanan, tetapi juga ada ihsan, bagaimana bank itu bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk nasabah, dan nasabah pun bisa berbuat sesuatu yang terbaik pada bank, sehingga bank itu menjadi semakin beruntung, nasabah semakin beruntung. Baik nasabah yang disebut sebagai debitur maupun nasabah yang sebenarnya disebut sebagai deposan, yang mematok atau memasok dana kepada bank untuk kemudian dana itu diputar untuk dipinjamkan kepada para debitur, para nasabah dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk pembiayaan yang pada saatnya bisa diwujudkan menjadi mudharabah atau menjadi musyarakah. Atau bahkan dalam transaksi murabahah pun bank itu bisa beruntung, orang yang diberi pinjaman atau diberi peluang untuk bermurabahah sebagai nasabah yang dibantu oleh bank itu akan beruntung, sementara para deposan pun akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang diberikan oleh bank ketika bank itu mendapatkan keuntungan dari nasabah yang bertransaksi dengan perbankan apapun yang disebut sebagai transaksi murabahah itu. Saya melihat persoalan itu misalnya di BMT, itu lebih transparan, meskipun transparansinya itu belum 100%. Apalagi ketika kejujuran dan transparansi itu mewujud menjadi sesuatu yang bisa dilakukan, bisa dimiliki oleh semua pihak. Dalam hal ini adalah nasabah dan bank. Itu akan luar biasa. Sehingga perseteruan, ya, kalau disebut perseteruan mungkin agak kasar, ya, perbedaan pendapat para ulama tentang halal haramnya bunga bank itu menjadi semakin jelas, karena orang akan melihat dengan jernih transaksi utang piutang itu seperti apa. Apakah transaksi utang piutang untuk tujuan konsumtif atau produktif? Kalau konsumtif, maka skemanya dalam dunia perbankan syariah disebut dengan qard hasan. Tidak usah ada pengembalian dengan tambahan. Tapi kalau transaksinya itu dalam bentuk murabahah, yang sebenarnya transaksi jual beli, atau bahkan lebih jelas dalam mudharabah dan musyarakah, tidak sepantasnya nasabah itu tidak memberikan keuntungan kepada bank, karena para nasabah itu harus bisa menggunakan biaya atau pembiayaan atau utang yang diberikan oleh bank itu untuk bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menguntungkan, yang pada saat mereka itu untung dengan pendapatan yang mereka peroleh dari modal yang ditanam oleh bank itu, mereka mau mengembalikan dengan berbagi untung pada bank yang meminjam. Nah, sekali lagi memang diperlukan kejujuran dan keterbukaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah para mufasir itu berbicara begini, tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba itu bertahap, seperti tahapan pembicaraan tentang khamr.
Yang pertama, pada surat Ar-Rum ayat 39 itu Allah berbicara tentang adanya unsur negatif di dalam riba itu, kemudian disusul tentang isyarat tentang keharamannya di dalam surat An-Nisa ayat 161. Selanjutnya pada tahap ketiga secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuknya di dalam surah Ali Imran 130, dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai macam bentuknya. Nah, di dalam menetapkan tuntunan pada tahapan tersebut, baik Al-Maraghi maupun As-Sabuni di dalam kitab tafsirnya tidak mengemukakan sebuah riwayat yang mendukungnya. Nah, sementara para ulama sepakat bahwa mustahil mengetahui urutan turunnya ayat tanpa berdasarkan riwayat yang sahih, bahwa turunnya satu surat mendahului surat yang lain tidak secara otomatis menjadi seluruh ayat pada surat yang dinyatakan terlebih dulu turun. Itu, dan kemudian orang itu memahami ayat itu menjadi rangkaian ayat yang saling menafsirkan. Jadi kalau orang itu ingin memahami ayat, maka sebenarnya orang itu memahami ayat secara utuh. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu adalah rangkaian ayat yang harus dipahami secara komprehensif. Dan ketika orang itu memahami asbabun nuzulnya, itu akan lebih tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, berbagai pandangan tentang riba yang terkait dengan ayat Al-Quran itu seringkali dikaji dengan kajian-kajian yang tidak komprehensif, tidak utuh, dan bahkan sifat parsial. Dan pada saat riba itu dikaji secara parsial, memang tidak melahirkan pandangan-pandangan yang tepat. Riba yang terjadi pada masa pra-Islam, yang disebut dengan riba jahiliyah, itu memang riba yang betul-betul menzalimi. Tetapi ketika riba itu kemudian terjadi pada masyarakat Arab pada waktu Islam sudah datang, itu sudah tereduksi. Tidak betul-betul menzalimi, tetapi ada kemungkinan menzalimi. Dan kesimpulannya kemudian berbeda-beda. Apalagi kemudian sekarang yang disebut dengan bunga uang atau pembungaan uang di dalam dunia perbankan, itu juga mendapatkan sorotan yang bermacam-macam dari para ulama. Riba yang diharamkan oleh Al-Quran itu bisa diterapkan untuk melihat pembungaan uang yang ada di dunia perbankan, karena misalnya dengan penundaan pembayaran, ya, ada kewajiban debitur untuk menambah, sehingga riba yang diharamkan tergambar pada seorang debitur yang memiliki harta kekayaan dan yang pada saatnya dia itu menggunakan kekayaan yang diberikan oleh bank itu untuk kemudian dikembalikan menjadi sebuah kewajiban membayar utang plus imbalan yang berupa bunga. Dan para nasabah dalam arti debitur tidak ada pilihan lain, ada unsur keterpaksaan untuk mengembalikan utang plus yang disebut dengan bunga itu. Lain halnya ketika bank itu mengatakan inilah uang yang bisa Anda gunakan kalau nanti Anda sudah menghasilkan sesuatu, pendapatan Anda dihitung ulang dan kemudian sebagian keuntungan berikan kepada kami. Itu akan sangat berbeda nilainya. Sehingga ketika orang itu meminjam di bank apapun, dan kemudian harus mengembalikan utangnya itu apa adanya, nggak ada masalah bagi orang yang meminjam. Tapi menjadi bermasalah pada bank yang meminjami, karena apa? Bank harus mendapatkan untung dari transaksi utang piutang yang dilakukan dengan para nasabah yang berutang. Sehingga ketika dikembalikan apa adanya tanpa bunga sebesar pun, ya banknya akan bangkrut. Nah, untuk bisa menjembatani itu, kemudian para ulama mengatakan
Ya pengembalian itu kalau mau dilakukan oleh para debitur ya dikembalikan plus keuntungan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan itu. Jumlahnya berapa disepakati, belum persentasenya berapa. Nah, pada ketika orang itu berutang untuk tujuan konsumtif, maka pengembalian itu tidak harus ditambah apa-apa. Karena apa? Ketika orang meminjam untuk tujuan konsumtif, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari pinjam itu kecuali ketenangan ketika mendapatkan peluang untuk menggunakan uang itu. Sehingga kalaupun misalnya orang yang meminjam secara konsumtif itu mengembalikan, tidak dipersyaratkan untuk memberi tambahan oleh bank. Tetapi sebagai orang yang meminjam yang telah dibantu, sudah sepantasnya para nasabah itu juga memberikan keuntungan kepada bank karena sudah dibantu. Di sinilah ada yang namanya ujrah, upah yang dibayarkan yang bisa disepakati, uang jasa lah gitu. Dan bahkan ketika orang yang dibantu untuk tujuan konsumsi itu mau bersedekah kepada bank juga dimungkinkan. Maka ziyadah atau tambahan yang diberikan oleh para nasabah yang disebut debitur itu tidak dinamakan riba karena ziyadahnya itu dilakukan dengan kerelaan tanpa ada paksaan. Sehingga tambahan yang dilakukan atau diberikan oleh nasabah itu tidak dinamakan riba. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya harus mengakhiri kajian tentang riba itu. Jangan sampai kita terjebak pada tindakan riba itu dengan tindakan-tindakan yang pada saatnya akan cenderung bisa mendolimi diri sendiri dan apalagi mendolimi orang lain. Jangan biarkan diri kita mendolimi orang dan jangan biarkan kita terdolimi oleh orang lain dan juga terdolimi oleh diri kita sendiri dengan tindakan yang disebut riba itu. Nah, kalau kita mau memberi tambahan, berikan tambahan itu dalam bentuk sedekah. Insya Allah semua akan memberi manfaat di dunia wal akhirah dan kita tidak terjebak untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran dan bahkan ditegaskan oleh Rasulullah dengan penegasan bahwa apapun yang dinamakan riba itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang yang beriman karena pada saatnya orang yang beriman itu harus punya kesadaran untuk saling menolong, jangan sampai ada kezaliman antara mereka ketika mereka bertransaksi apapun, utamanya ketika kita bicara tentang utang-utang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.